Reina. Jadi sekarang kita ada di masa new normal yang dimana kita harus beraktivitas lagi. Pasti di antara kalian udah ada yang masuk sekolah ya kan? Udah tatap muka gitu secara langsung. Apalagi lihat keramaian di kelas, lomba-lomba di sekolah. Duh, kangen banget. Yang terpenting adalah tetap jaga protokol kesehatan ya. Jadi lagi pengen bahas sesuatu gitu, tapi nggak enak kalau berdiri. Mbak, saat kita lahir, pasti kita memiliki kepercayaan, bukan? Di Indonesia ini memiliki berbagai macam kepercayaan, seperti Protestan, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun, itu semua tidak memutuskan tali persahabatan kita untuk tetap berteman. Ambil contoh di daerah Aceh. Di Aceh sangat sulit untuk menjalankan ibadah dan mendapatkan izin dari pemerintah dalam pembangunan gereja. Dengan kondisi yang ada, tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalankan ibadah. Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang ini, ada nggak sih perbedaan saat kita ke gereja, saat kita beribadah? Zaman dahulu, zaman dimana belum ada gereja, orang-orang berkumpul di rumah-rumah untuk mengabarkan berita Injil, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan memecah-mecahkan roti. Semakin berkembangnya zaman dan canggihnya teknologi, membuat gereja menjadi suatu perkumpulan bagi orang-orang percaya lewat pujian, penyembahan, doa, ucapan syukur untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di masa new normal ini tetap melaksanakan ibadah namun secara online. Jika datang ke gereja, tetap menjaga protokol kesehatan dan jaga jarak satu dengan lainnya. Perubahan yang ada di zaman sekarang ini, baik dari canggihnya teknologi, tata cara ibadah, itu semua dapat memudahkan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dan mengerti akan panggilannya. Nah, sekarang kembali lagi dengan Mifu di sini. Di sini saya akan membahas tentang paham atau ideologi yang terdapat di dalam masyarakat adat. Berdasarkan pengertian dan informasi-informasi yang telah didapatkan, masyarakat adat termasuk dalam paham sosialisme. Kenapa paham sosialisme? Kan padahal ada paham-paham yang lain. Karena masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah yang berkembang di beberapa daerah di Indonesia dan beranggapan bahwa mereka berbeda dengan yang lainnya. Masyarakat adat bersama-sama bertekad penuh untuk melestarikan, menjaga, serta mewariskan daerah leluhur mereka dan identitas etnik kepada generasi selanjutnya. Dengan tujuan sebagai dasar kelangsungan hidup mereka sebagai suatu suku bangsa, dengan pola budaya, lembaga sosial, serta sistem hukum mereka. Halo Rey, ya apa kabar kabeh? Corona iki ya apa ya? Jadi hari ini aku sopo gak kenal jenengku Stelon. Aku bahas apa dinamika kependudukan di Indonesia. Yaiku ono apa? Urbanisasi, ono spesifiknya ono demokrasi, terus paling ono humanisasi, humanisme. Humanisasi apa? Terus aku pertama kate nang urbanisasi. Misalnya contohnya di Indonesia itu sing tak kutip tekok berita itu sing tak maca. Balikpapan menjadi tujuan warga dari berbagai daerah di seluruh pelosok Nusantara dan bahkan dari berbagai bangsa di seluruh dunia untuk mengadu nasib dan mencari pekerjaan. Balikpapan pula diposisikan sebagai kota terbuka, pintu gerbang Kaltim, kota transit dan lain sebagainya. Ya contohnya di Balikpapan lah kota baru lah istilahnya. Nah itu kayak urbanisasi soalnya di kono itu bisa digawe mempercepat pekerjaan. Ya golek-golekan lah istilahnya. Terus lah demokrasi di Indonesia itu apa ya? Demokrasi itu kurangi demokrasi gara-gara politik. Kataku itu demokrasi di Indonesia kurang itu apa perkara demokrasi itu kadang gak iso gagal karena tidak bisa menyejahterakan warganya. Warganya gak sejahtera di demokrasi itu lho.
misalnya kayak pas kate pemilu pas ada mau coblos iku gak iso ya apa kadang gini gak iso milih presiden sing apik ya gara-gara kadang ono politik uang. Jadi pas apa sabrunge pemilu iku calon-calon presiden iku koyo baru duwe apa-apa tapi gak didelokno ngono lho. Itu kurang sumpah kurang. Demokrasi gagal di Indonesia. Ya, humanisme itu cara kita mendapatkan HAM, cara negara supaya kita mendapatkan HAM. Nah, nek HAM di Indonesia kayak gini lho, ngeluh, sumpah. Humanisme lho, apa kurang kayak HAM misalnya di sekolah. Di sekolah kan ngilokno kancamu, kadang kan gak mikir lho. Kancamu iku baper tak gak. Lek baper moro kondo bapak yo ngeluh temenan awakmu kok sedeo barang. Wis cukup samono ae. Lanjut nang selanjutnya ya. Ya, tadi seperti itu pada kemarin ini saya akan menjelaskan tentang PIP atau backbone pengelolaan PIP adalah titik impas di mana posisi jumlah dan biaya atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam produk perusahaan. Dan juga manfaat dari PIP adalah satu, perusahaan dapat mengetahui jumlah penjual minimum yang harus dibayarkan agar tidak memiliki kerugian. Yang kedua, perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh keuntungan. Yang ketiga, dapat mengetahui nilai berkurangnya penjualan atau agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Yang keempat adalah perusahaan dapat mengetahui dampak perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Yang kelima, perusahaan dapat menentukan ragam produk yang dapat dibutuhkan dalam mencapai tingkat target dan keuntungan. Dan tujuan dari PIP adalah yang pertama adalah menekankan biaya produksi dan personal, membuat serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas. Yang kedua, mempertahankan tingkat harga produk perusahaan. Yang ketiga, menentukan harga produk dengan memenuhi perhitungan sehingga harga produk sesuai dan keuntungan dan target yang diandalkan. Yang keempat, melakukan volume kegiatan semaksimal mungkin.